Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dalam situasi saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wadila Rahman dari mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman. Ya, kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi selain manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat berkembang biak, yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Karena perkembangbiakan merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian dapat mengetahui perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, tumbuhan paku dan juga lumut. Yang ketiga, menguraikan siklus perkembangbiakan hidup tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, tumbuhan paku dan lumut. Nah, untuk peta konsep pada materi hari ini, yaitu yang pertama ada tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan berspora, kita akan memasuki lumut dan paku, namun tidak sesuai divisinya ya, hanya saja kita membahas secara garis besar. Dan juga pada tumbuhan berbiji, kita akan membahasnya secara garis besar pada Gymnospermae dan Angiospermae. Baik, langsung saja kita masuk. Untuk perkembangbiakan secara generatif itu artinya perkembangbiakannya melalui perkawinan atau bahasanya itu bisa kita sebut dengan seksual. Sedangkan vegetatif itu adalah yang tidak melalui perkawinan atau disebut dengan aseksual. Nah, untuk vegetatif sendiri terbagi jadi dua, yaitu yang pertama ada vegetatif alami. Alami di sini yang dimaksud adalah tanpa campur tangan manusia, makanya disebut dengan vegetatif alami. Nah, untuk vegetatif alami sendiri itu ada macam-macam perkembangbiakannya. Yang pertama ada rizoma. Seperti pada gambar berikut, kita lihat pada rizoma itu terdapat akar rimpang. Nah, biasanya rizoma ini pada tumbuhan jahe, kunyit, atau kencur. Untuk stolon atau biasa disebut dengan geragi, nah itu kita bisa lihat pada gambar, itu terdapat akar dan batangnya ya yang saling sebelahan. Nah, itu biasanya terdapat pada tumbuhan stroberi atau eceng gondok. Untuk umbi lapis, di sini terdapat banyak lapisan yang terdiri dari siung, daun, cakram. Oleh sebab itu disebut dengan umbi lapis. Biasanya itu pada tanaman bawang merah, bawang putih. Selanjutnya ada umbi batang. Sebelumnya ada umbi lapis tadi di saat untuk sekarang ada umbi batang. Nah, untuk umbi batang itu biasanya pada tanaman kentang, bisa juga lalu ada bunga dahlia. Selanjutnya ada kuncup. Nah, untuk kuncup itu adalah calon tunas. Jadi, jika pada daun maka kita sebut dengan kuncup adventif daun. Biasanya itu pada tanaman eceng gondok juga bisa atau sebagiannya. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Yang pertama, kita bisa membahas tentang mencangkok. Mungkin kalian sudah pernah semua ya sebagian besar mencangkok itu. Nah, untuk mencangkok itu biasanya terjadi pada tumbuhan atau tanaman buah mangga, rambutan. Nah, untuk merunduk, sesuai dengan namanya merunduk. Jadi, batang-batang pada tanaman tersebut dikubur atau dimasukkan ke dalam tanah. Biasanya itu ada pada bunga melati atau tanaman stroberi. Untuk stek atau setek, ya itu biasanya itu memisahkan dari induknya. Jadi dipotong batang tersebut nanti akan menghasilkan tanaman baru. Nah, biasanya itu pada lidah buaya juga ada atau lavender. Untuk perkembangbiakan generatif seperti yang kita bahas di awal tadi yaitu adalah tentang melalui perkawinan atau fertilisasi. Nah, untuk generatif ini biasa terjadi pada bunga ya. Seperti pada gambar di layar, itu ada bunga dan bagian-bagiannya. Kita lihat ada benang sari atau biasa kita sebut dengan alat reproduksi pada jantan dan untuk betinanya ada putik. Nah, macam untuk macam-macam yang lainnya mungkin memiliki fungsi tersendiri dan nantinya akan kalian cari ya untuk sebagai tugas.
Selanjutnya yaitu ada siklus perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Nah, untuk lumut sendiri itu reproduksinya secara aseksual atau disebut dengan vegetatif dan seksual disebut dengan generatif. Untuk yang aseksual itu pembentukan sporanya terjadi di dalam sporangium atau kotak spora. Kemudian spora tersebut tumbuh menjadi gametofit. Nah, untuk yang seksual itu melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Selanjutnya yaitu ada siklus perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, untuk tumbuhan paku itu berkembang biak secara aseksual dan seksual juga. Untuk reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku sama seperti lumut. Nah, jadi dia akan menunjukkan pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporopit atau biasa kita sebut dengan metagenesis. Nah, mungkin secara garis besar saja itu yang bisa saya sampaikan pada materi reproduksi tumbuhan. Untuk tugasnya mungkin besok bisa kalian lihat sendiri, ada 5 soal esai. Saya harap kalian bisa menjawabnya ya. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.